Ini kita berbicara definisi esa. Okey. Esa itu tunggal, satu. Okey. Ya. Tak ada dua, tak ada tiga. Okey. Tak ada tiga jadi satu, tak ada tu macam. Okey. No problem. So brother, saya minta satu saya perkara tunjuk ya. Data, Boleh. Data. Nanti awak tunjuk data juga. Kalau Okey. awak punya data mengenai definisi esa ni, awak bisa tunjuk dari kamus manapun. Awak tunjukin. Saya tunjuk data. Jadi definisi pertama, esa tu berada seorang diri saja. Tak ada dua, tak ada tiga. Seorang diri. Satu. Ya, itu panggil yahid, brother. Ya. Okey, yang kedua, di sini menganggap satu. Mengaku Ya. bahwa Tuhan itu hanya satu, the only true God, seperti apa yang dikata Yesus dan Yohanes 17:3, the only true God is a Father. Hanya Ya. Bapa yang Tuhan. Brother salah faham tata bahasa. Silakan. Nanti saya akan perbetulkan ya. Okey, pertama saya jelaskan ehad tu dulu ya. Pertama brother, saya membuat permintaan untuk brother memakai kamus yang sama ini untuk menjelaskan tangan. Sebab menurut Islam, Allah ada tangan. So sekarang kamu cuba pakai kamus ini yang sama, tunjuk kita apa maksudnya tangan. Bolehkah kamu menafsirkan tangan menurut dalam kamus Ada adalah faham, sabar dulu brother. Bolehkah brother menurutkan kamus yang kamu pakai ini Tak ada. sabar dulu brother. Dekat kamus tangan Brother, tak sabar ada. dulu brother. Sabar dulu. Silakan. Bolehkah brother memakai kamus yang sama melalui cara kamus untuk menafsirkan Allah ada tangan? Tidak demikian. Saya beritahu Awak kamu brother. tunjuk Sabar dulu brother. Sabar dulu. Sekarang giliran saya kan? Silakan. Okey. Awak tunjuk referensi. Sabar dulu. Saya akan jelaskan. Yang pertama, saya menjelaskan memakai ayat suci. Saya utamakan ayat suci saya yang memberi implikasinya. Saya tidak berdasarkan etimologi ataupun kamus sebab semua perkara ini adalah datang selepas ayat suci kami. Apabila nabi-nabi diilhamkan mereka menuliskan ayat suci, apa yang Tuhan berinteraksi dengan mereka, pada saat itu tidak ada etimologi dan tidak ada kamus. So kita tidak boleh memakai sesuatu yang datang kemudian kita dan sesuatu di luar daripada ayat suci untuk diutamakan, mengagungkannya di atas daripada ayat suci untuk menjelaskan ayat suci. Itu caranya salah. Sama seperti dalam Islam, Allah itu ada tangan, tapi itu kena ikut tafsiran Islam, bukan ikut kamus. Kalau kita ikut Silakan kamus, kita akan salah faham tentang apa yang tangan maksud. Baik. Terjemahan Bible itu, kitab Kristen itu menggunakan bahasa apa? Kalau di dalam negara awak di Malaysia itu Brother. bahasa apa tu? Brother, saya orang Malaysia tetapi saya tidak bergantung kepada maksud Malaysia atau maksud satu negeri, tidak demikian. Saya mengikut kepada ayat suci dulu. Bagaimana ayat suci itu secara dunia kita boleh memaham implikasi ayat suci. Mengizinkan ayat suci itu sendiri memberikan implikasinya, bukan daripada kamus. Baik, mungkin ada beberapa tafsir yang bisa awak tunjuk mengenai ehad ni. Ya, Apa tadi saya baru menjelaskan perkataan ehad ini walaupun Awak ya brother, saya sedang menjelas brother. Ya, tapi saya sedang menjelaskan. Awak open cam biar awak edukasi semua kawan-kawan. Maafkan saya brother, saya tidak dapat open cam sebab di tempat saya pada waktu ini tidak sesuai bagi saya untuk open cam. So saya memberikan penjelasannya dan referensinya, sesiapa pun boleh akses. Kalau saya tipu, sila buktikan. Bongkarkan saya tipu, besok saya tidak buka live lagi. Ya. Betul? Mudah saja. Ya, So yang pertama, yang pertama seperti ini, apabila saya kata daripada ayat suci telah boleh berikan implikasinya. Seperti apa? Perkataan ehad itu dipakai dalam Kejadian 1 ayat 5. Perkataan yahid juga dipakai dalam Perjanjian Lama, seperti juga ehad. Tetapi dua-dua perkataan ini juga melambangkan satu, tapi kaedahnya tak sama. Dia dua kaedah. Satu adalah tunggal tanpa kompaun jamak, satu adalah tunggal yang ada kompaun jamak. Yang tanpa kompaun jamak itu sentiasa bermaksud bersendirian yang tidak terganti, seperti anak tunggal. Anak tunggal tidak dipakaikan ehad. Anak tunggal dipakaikan dengan perkataan yahid. Kalau Tuhan adalah tunggal seperti bersendirian, harus mengatakan Shema Israel Yud He Wahai Eloheinu Yud He Wahai Yahid. Tapi ayat suci beritahu kita bukan seperti itu. Ayat suci beritahu kita adalah ehad. So kita kena lihat apa yang ayat suci menekan tentang ehad. Bagaimana ayat suci memakai perkataan ehad. Ehad ni bahasa apa? Ehad ni bahasa apa?
Ibrani, brother, Ibrani. Ibrani, okey. Di dalam kamus Ibrani, ehad itu apa definisi dia? Awak tahu? Tunggal compound jamak. Tunggal dalam compound jamak. Tunggal pakai jamak. Ya, betul. Seperti Elohim, ya, brother. Elohim adalah satu, kan? Satu Elohim, tapi dia adalah compound jamak. Elohim. Kalau dia hanya bersendirian, perkataan itu akan pakai L sahaja, tanpa im. Kalau ada im itu adalah jamak. Saya tak pernah baca kamus Ibrani macam tu. Saya belajar, saya diskusi sama kawan-kawan Yahudi. Tak pernah ada komplain jamak macam tu. Ya, brother. Kalau Tuhan, kamu kena menjelaskan kenapa Tuhan tidak memakai tunggal secara bersendirian, memakai perkataan yahid di dalam Ulangan 6:4. Ya, silakan, brother. Alamak, Jang. Wait a second ya. Saya tunjuk awak. No problem. Nih, di dalam literasi. Wait a second. Wah, ini parah, ini penyesatan nih namanya. Ya, nanti kita akan tahu. Ya, saya ada ramai kawan Yahudi juga, brother. Teman-teman sebentar ya. Ya, no problem. Macam mana awak nih? Host orang Indonesia ya? Ya, saya Indonesia. Awak enak ini. Referensi, mestinya kan awak tunjuk data supaya kita bisa edukasi di sini. Pasal ehad. Brother, daripada ayat suci saya telah menjelaskan seperti satu hari. Dekat Sefaria. Awak tahu Sefaria? Kitab Yahudi. Sefaria itu Judaisme modern, brother. Judaisme modern, brother, adalah tak sama dengan Judaisme kuno. Kena fahamkan apa yang itu Rabbi Tovia Singer, dia adalah aliran daripada Judaisme modern yang sesat. Itu menentang tentang Judaisme kuno. Judaisme kuno tu maksudnya ancient Judaism, original Judaism. Seperti juga Alan Segal menjelaskan di situ, rabi-rabi Yahudi terdahulu mereka menjelaskan Tuhannya adalah satu tunggal tapi ada bentuk jamak seperti dua kuasa di syurga, brother. Walah Mak Jang, mati kita. Ya, betul, brother. Sebab seperti dalam Islam, Allah itu kekal, Kalamullah itu kekal, 99 Asma Husna itu kekal. Di situ 101 realitas yang wujud dan kekal. Di situ jamak, tapi itu hanya satu wujud. Jamak dalam tunggal, brother. Apa pula awak ni cakap sembarangan macam-macam awak cakap. Macam mana dikatakan sembarangan? Adakah brother menafikan dalam ketuhanan Islam bahawa Kalamullah tidak kekal? Adakah 99 Asma Husna tidak kekal? Hanya Allah saja bersendirian kekal? Pribadi atau sifat? Saya tidak kira kamu nak panggil dia pribadi ke sifat ke, kamu nak panggil dia nono ke bobo ke bobo, kan? Saya tak kira kamu nak panggil dia itu nono ke bobo ke, itu pribadi ke sifat. Tapi sekarang itu realitas yang berbeza. Misalnya Allah berbeza dengan Kalamullah, Kalamullah berbeza dengan Allah. Wait a second. Pribadi tu ada wujud tak? Wujudnya satu. Pribadi ada wujud. Saya kata wujudnya satu. Ya, okay. Seperti dalam Islam. Sifat ada wujud tak? Ada. Alamak Jang. Sifat tak ada wujud, maksudnya sifat tak wujud lah. Mana? Ya, brother. Kalau sifat tiada wujudnya, maksudnya sifat itu tak wujud, brother. Dekat mana? Tunjuk dekat saya. Mana sifat itu ada wujud? Ya, tunjuk kita audience di mana sifat yang tak wujud. Kalau tak wujud, macam mana dikatakan sifat? Kalau dia tak wujud. Saya, kita cakap about pribadi ya. Pribadi. Wujud bukan sesuatu yang kamu boleh lihat, bukan bermaksud demikian. Segala sesuatu, semua perkara mesti ada wujudnya. Cuma bukan semua perkara adalah pribadi. Awak ada akal tak? Tentulah ada. Tunjuk wujud akal awak dekat saya. Tunjuk sekarang. Ya, saya kata brother, segala yang ada wujud bukan bermaksud sesuatu yang kita boleh lihat baru panggil wujud. Saya tidak boleh tunjuk kamu untuk melihat, tetapi sekarang saya sedang memakai sebab-sebab, memakai akal saya berinteraksi dengan kamu. Inilah cara saya menunjukkan saya ada akal, brother. Sifat sombong mana wujudnya? Macam mana awak tunjuk sifat sombong? Ya, sifat sombong itu dia kena nyatakan. Sifat baik itu apa sifat? Kalau dia tak wujud, maksudnya tak ada, brother. Wujud dia, macam mana awak tunjuk wujud dia? Brother, tunjuk wujudnya seperti dengan tindakan sebagai contoh. Dia kena dinyatakan, betul? Okey, terus? Ya, so kalau brother mengatakan
sifat itu tak wujud, gak wujud maksudnya sifat itu gak ada. Wujud sama dengan ada. Wujud tidak bermaksud sesuatu yang kita boleh lihat saja itu panggil wujud. Tidak demikian. Angin wujud walaupun kita tak terlihat. Udara wujud walaupun kita tak terlihat, brother. Okey. Terus Ya, so itulah yang sokong kepada argumen saya sebab brother mengatakan kalau sifat itu wujud. okey. Sebab brother kan kata sifat itu gak wujud. Pribadi itu kan 3 hakikat. Ini keimanan teman-teman Kristen. Bukan brother. Sehakikat, bukan 3 hakikat. 1 hakikat. 3 Sehakikat. pribadi betul. Ya, 3 betul. pribadi betul. Nah, Ya. di 3 pribadi ini apakah ketiganya punya wujud? Wujudnya satu, brother. Satu wujud ini adalah bentuk 3 pribadi. Seperti dalam Islam, brother. Pribadi itu Ya, saya sedang menjelaskan, brother. Brother bertanya kan, kalau brother bertanya kenapa tak sabar untuk mendengar? Kalau brother tanya, sila sabar mendengar. Okey, saya jawab ya. Seperti dalam Islam, Tuhannya berapa wujud? Satu wujud saja kan? So, Allah ini yang satu wujud. Allah ini mempunyai apa? Mempunyai kalamullah yang kadim dengan Allah, mempunyai 99 asma husna yang kadim dengan Allah. Maksudnya ada 100 realitas yang lain kadim dengan Allah, ini panggil satu wujud. Awak ni kalau mau menyesatkan bukan dekat sini Komaldi. Maksudnya, brother, menafikan bahawa Allah ada kalamullah, juga menafikan bahawa Allah ada 99 asma husna. Awak dengar. Awak kata awak punya 3 pribadi. Ya, kita panggil 3 pribadi, tapi brother dalam Islam kamu panggil 100 sifat. Gantian awak, saya diam tadi, awak cakap ya. Kita gantian. Okey? Pertama, first, awak kalau nak menyesatkan bukan dekat sini Komaldi ya. Nanti awak cari Komar Kristen. Awak sesatkan semua supaya sembah anak manusia. Yang kedua, berbicara pribadi. Pribadi ini yang teman-teman Kristen imani ya, mengatakan setiap pribadi ini mestinya kan tiap pribadi ada wujud. Berbicara pribadi itu wujud. Apa wujud Bapa? Apa wujud Ya. Roh Kudus? Apa wujud Yesus? Ya, boleh saya balas? Silakan. Okey, tapi apabila saya balas, sila brother jangan celah saya ya, sebab brother minta saya balas ya. Okey, sekarang saya balas. Terima kasih. Yang pertama, saya tak tahu Kristen siapa yang brother bercakap dengan. Saya adalah ahli yang adalah secara spesifik untuk menyelidiki ketuhanan, terutamanya teologi ketuhanan, seperti bagaimana keberadaan Tuhan, apa sifatnya, bagaimana Tuhan berinteraksi, bagaimana Tuhan berfungsi sebelum ada ciptaan dan selepas ada ciptaan. Saya adalah ahli untuk menyelidik hal seperti ini. So, saya tahu bagaimana menjelaskan. Yang pertama, kita tidak kata ada 3 wujud. Banyak kali kalau kamu dengar balik rakaman, saya mengatakan hanya satu wujud. Wujud maksudnya eksistensi kalau dalam bahasa Indonesia kan. So, satu eksistensi, satu wujud. Tapi wujud ini dia terdiri daripada 3 pribadi. 3 pribadi itu bagaikan sifatnya kepada satu wujud ini. Seperti dalam Islam, di situ kalau Allah, dia ada kalamullah berdampingan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi. seperti ada kalamullah yang berdampingan dengan Allah. Seperti Islam brother tadi sudah kata Dia tak jangan boleh, dia celah tak kan boleh brother. menjelaskan iman dia dengan diri dia sendiri. Dia So mesti kalau ambil brother Islam punya. minta saya menjelaskan Dia dan tak brother boleh, kena dia tak boleh mencela explain. saya, Dia tak maka boleh explain iman dia adakah sebab tanpa Islam. brother lemah ke apa? Adakah sebab brother lemah ke kenapa? Apabila sudah bertanya tapi ingin mengacau orang menjawab. Wait a second. Kenapa awak tak bisa menjelaskan tanpa sentuh? Macam mana saya tidak menjawab? Saya sedang menjawab di tengah-tengah tetapi dicela. Awak masuk dekat Islam. Kenapa Ya, menyamakan sifat? sebab setiap orang Islam yang bercakap dengan saya, tetapi dalam ketuhanan Islam itu mempunyai unsur yang sama, tetapi mereka dia kena memasalahkan menjelaskan Islam. perkara. Kan botol ni. Ya, tidak betul. Tetapi dalam Islam, Allah itu zat, kalamullah kan bukan zat. dalam Di situ Islam. dua esensi, brother. Ya. Kau ni Kristen ke Jibril, Islam? Bang Jibril. Ya, brother, saya tak Sorry, takut bro. orang Islam serang. Saya tak takut orang Islam serang ketuhanan kekristenan sebab saya boleh Kristen ke pertahankan. Islam? Tapi orang Islam takut, explain brother. Islam pula. Orang Islam dia takut Proceed. apabila kita sebut tentang ketuhanan Islam, brother. Sebab mereka tak boleh pertahankan. Saya boleh kegedean pertahankan. Ya, betul. Jadi Oh, jadi gini. mau besar-besaran suara. Kamu kalau ngomong di sini sekarang nggak ada orang yang bisa dengar suara kamu nih kalau saya ngomong kayak gini. Mau besar-besaran suara. Saya pun ada sangka. Mau besar-besaran suara. Ya, apa yang boleh buat itu tidak membuktikan Allah Kalau kamu ada satu zat. saya
saya punya kuasa di sini Malah diturunin. untuk menurunkan juga. Saya kok punya main kuasa turunin di sini. aja nih, Iya, saya Jibril? enggak, dia langsung gedein suara, Bang. Lo enggak gini. Enggak usah Tahu nggak? teriak-teriak, Kalau kan santai. kalau menurut saya, Islam itu juga Tritunggal loh. Waduh. Oh iya kan Jibril. Gimana tuh? Tapi masih pegang kuat-kuat sama perkataan Anda. Gimana? Oke, baik. Saya mulai ya. Bang Jibril taat sama Allah. Betul. Oke. Bang Jibril taat sama perkataan Allah. Betul. Perintahnya, Oke, baik. perintahnya menjauhkan Baik. amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Apakah Allah perkataan? Sifatnya, itu sifatnya, Bang. Iya, maksud saya gini. Apakah Allah itu perkataan? Sifatnya. Allah Oh itu my bukan goodness perkataan, me. tapi dia bersifat. Nah, oke. Nah, iya udah betul. Nah, Allah Nah, bukan sifatnya perkataan. itu bukan Betul, makhluk, Saya Bang. setuju. Ah, tapi baik. sifatnya Berarti itu bukan Allah makhluk. Perkataannya? Itu tadi yang saya bilang. Iya, Sifat iya, itu baik, bukan baik. makhluk. Saya baik, Iya. tapi baik itu bukan makhluk saya gitu loh. Paham nggak? Sifatnya. Paham. Allah Nah, itu tidak berwujud. Oke, intinya gitu. Saya tahu. nggak berwujud. Allah itu wajib Allah wujud, itu berwujud. Bang. Wajib wujud. Allah itu berwujud. Heeh. Apa wujud Allah? Wujud itu bukan bentuk, Bang. Wujud itu ada artinya. Abang salah Oh, yaudah, oke. mengartikan Berarti Anda wujud paham. itu. Ya, oke, baik, wujud baik. itu artinya ada, bukan berbentuk. Baik, saya hanya memancing. Berarti Anda tahu ya, wujud itu Oh. tidak harus berbentuk, tapi ada. Betul? Udah kayak koi Ah, gue oke. dipancing-pancing. Soalnya tadi gini, host tadi bingung antara wujud dan Nggak pribadi. usah framing. Tunggu dulu. Oke. Sifat dan Lanjut pribadi ya. itu beda. Bang Jibril, lanjut. Kita lanjut. Lanjut. Yang ketiga ini agak sensitif, tapi saya harus hati-hati dalam menjabarkannya. Perhatikan baik-baik pernyataan saya. Dalam Islam itu setahu saya Allah itu bukan roh, betul? Roh itu ciptaan. Allah itu bukan ciptaan. Iya, oke. Berarti Allah kan bukan roh. Nah, tapi Bukan ciptaan, Allah itu bukan ciptaan. Iya. Tapi Allah meniupkan roh. Anda setuju? Karena dia menciptakan roh, Bang. Betul. Tapi Allah meniupkan roh, betul? Dan roh ini boleh saya katakan roh Allah? Roh dari Allah, Bang, bukan roh Allah. Ya, roh dari Allah. Roh Allah, perkataan Bukan Allah. enggak. Nah, di situ kalau detik saya menyetujui roh Allah, itu saya menyekutukan Allah, Bang. Abang Oke, paham? baik. Roh dari Allah, oke? Iya, Roh dari Allah, roh oke? dari Allah. Betul. Oke, baik. Kita masuk. Betul. Baik. Masuk. Allah, perkataan Allah, roh dari Allah, berapa Allah itu? Allahnya tetap satu kan? Satu. Semua yang Oke, ya baik. semua yang Abang sebutkan tadi yang kalam Allah itu sifatnya. Habis itu roh dari Allah itu produknya. Itu Nah, produk. bukan Allah Baik itu. Ya, iya, betul. Jadi begini. Betul. Jadi Allahnya Baik, tetap baik. satu nggak, Bang? Dari yang Abang sebutin tiga Tetap tadi. satu, betul ya? Tetap satu ya? Tetap satu. Allahnya tetap tetap satu ya. satu. Berarti Nah, sifatnya stop. itu sifat. Nah, oke. Oke. Baik, Wah, sebentar, bro. Sebentar. tadi dipancing sekarang jadi tukang kan tadi parkir nih. saya di awal Stop. Oke. Nggak, sebentar. Siap. Saya tadi di awal kan bilang sebenarnya Islam ini juga Tritunggal. Iya, Jadi di mana yang Allah- itu, Bang? Makanya sebentar dulu. Allah, perkataan Allah, roh dari Allah, satu Allah. Oke? Sekarang balik dalam keimanan roh saya. dari Allah Sebentar, itu bukan Allah, Bang. sebentar. Kan tadi Abang udah Iya, roh dari setuju. Allah. Iya, saya udah bilang roh dari Allah itu bukan Allah. Betul. Terus di Tapi terus itu di mana roh dari tiganya? Allah, kan? Nah, sekarang gini ya. Enggak, dalam terus keimanan di saya- mana Nggak, roh sebentar, makanya Allahnya? Saya mau bilang, ini kan saya mau bicara nih. Dalam Enggak, keimanan saya- abang menggiring, saya Tuhan, memaksakan, sebentar, saya udah sebentar. bantah, abang tetap menggiring ke Iya, sana, kan? saya udah Boleh bantah saya loh. selesaikan nggak? Boleh saya selesaikan nggak? Ya, silahkan. Oke, saya selesaikan kan. Baik, ini dalam keimanan saya, Tuhan, firman Tuhan, roh Tuhan, berapa Tuhan? Gimana diulang? Satu. Gimana diulang-ulang? Saya ulang ya, dengar ya baik-baik ya. Hmm. Tadi kan Allah, perkataan Allah, roh dari Allah, satu Allah. Roh dari Allah Keimanan bukan saya. Allah, itu nggak bisa dimasukkan, Bang. Kan udah saya bantah. Astaga, tapi itu berasal dari Allah gak?
Iya, itu ciptaan, Ya bukan udah, Allah. iya, Allah tapi itu bukan Allah. ciptaan. Saya nggak bilang roh dari Allah itu Allah, tidak. Tidak, saya Terus nggak kenapa abang sebut-sebut terus? Itu bukan Allah. Loh, iya, makanya sebentar, nanti saya ke sana. Kok Anda maksa sih? Anda sabar. Nah, sekarang dalam keimanan saya, Jangan paksa kami jadi Jangan abang paksakan saya, abis itu abang samakan sama saya. Nggak bisa Nah, begitu, sebentar. abangku. Sebentar, Bang Jibril jangan gitu dong. Saya mau menyelesaikan saya punya perkataan. Oke. Nah, Tuhan, firman Tuhan, dan roh Tuhan itu satu Tuhan. Tidak Nah, ada itu dua. abang. Itu abang, Itu saya. Abang Nah, juga yang Allah saya juga bilang, ada. roh dari Allah itu bukan Allah. Jadi nggak bisa dimasukin ke Oke, yang satu tadi. baik. Roh dari Allah itu bukan Allah. Saya sudah bilang. Berarti gini konsepnya. Allah berarti bukan gini. perkataan. Sebentar. Allah bukan perkataan. Roh dari Allah pun bukan Allah. Dalam keimanan saya, Tuhan bukan firman. Oke, Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Bapa juga bukan Roh Kudus. Beda Sama, dong berarti. Pak. Sama. Lo kok sama? Kan Kok beda. apa sih? Oke, Kan saya ulang beda. ya. Gini, Abang makanya, bilang kalau Bang Jibril simak tuh, baik-baik. abang dari tadi udah ngomong. Coba saya bantah sebentar ya. Saya lurusin. Saya udah bantah iya, sebenarnya dari tadi, tapi abang mau paksakan. Firman Allah itu sifat Allah tuh berfirman. Tapi apakah yang keluar, firman yang keluar dari Allah itu Allah? Bukan. Terbantahkan. Habis itu abang bilang roh Allah itu Allah. Bukan. Saya bilang yang keluar dari Allah bukan Allah. Jadi seperti yang tadi abang bilang, roh dari Allah. Tadi saya bilang tuh, udah jelas tuh, udah saya bantah tuh. Roh dari Allah bukan Allah. Itu roh dari Allah. Jadi jangan disamakan. Sementara abang, roh dari Allah itu, roh dari Tuhan itu Tuhan, firman dari Tuhan itu Tuhan. Nah, di mana abang membatasinya? Coba baik, bang. boleh. Karena Boleh, tunggu sebentar sebentar, aja, tunggu sebentar. Oke. Karena enggak, abang kan dari tadi narasi. Saya coba balikan. Semua binatang di dunia ini dari mana bang? Dari Tuhan bukan? Tunggu, jangan ke binatang dulu. Kita fokus. Bukan ya loh. Kok abang bisa menggiring saya nggak bisa. Semua binatang di dunia ini itu datangnya dari Ya, mana? ciptaan Allah. Dari Tuhan. Dari Tuhan ya. Apakah itu Tuhan? Tidak. Nah, kok dipisah sekarang? Firman dari Tuhan, firman dari Tuhan bukan Tuhan, tapi binatang dari Tuhan bukan Tuhan. Gimana nih? Baik. Di mana nih abang Oke, memisahkan jadi ini? Baik ini. Kenapa terpisah begini? Perhatikan baik-baik ya. Saat kita bicara perkataan Allah atau perkataan Allah, perkataan ini yang berasal dari Allah memiliki sifat Allah gak? Atau dia memiliki, saat gini ya, perkataan Allah itu apakah dia perkataan Jibril atau perkataan manusia? Oke. Pastinya perkataan Allah, oke? Oke. Berarti perkataan Allah itu berarti spesial. nggak kekal. Berarti nggak kekal. Pembatasannya nggak kekal. Sebentar dong, saya sudah berusaha. Bukan. Saya mengkonfirmasi narasi abang. Saya mute buat Anda gini. Bukan. Saya mengkonfirmasi. Jadi abang menyesatkannya nggak terlalu jauh. Saya patah-patahin terus. Gini. Anda akuin nggak kalau perkataan Allah itu memiliki hakikat Allah? Bukan Sifat. Jibril, bukan manusia. Sifat. Iya, Sifat. oke, baik. Perkataan Allah memiliki sifat Allah spesial, bukan sifat Jibril, bukan sifat manusia. Bukan. Nggak bisa. Nah, gimana? Kaget. Jadi, Jadi perkataan Allah. Kaget. Bang Jibril jangan ketawa dulu. Anda nyambung jadinya. Siap. Ini, perkataan Allah memiliki sifat Allah atau sifat Jibril atau sifat manusia? Bukan sifat Allah, karena sifat Allah itu kekal. Saya ulangi perkataan saya. Ciptaan dia itu nggak kekal, bang. Saat Anda mengatakan perkataan Allah, sifatnya itu dari Allah atau dari manusia? Sifatnya udah jadi ciptaan, abangku, nggak kekal. Jadi perkataan Allah itu ciptaan. Ciptaan dong. Berarti kalau perkataan Allah ciptaan, apakah Allah juga ciptaan? Enggak dong, Allah Maha Pencipta. Loh, sekarang gini, bagaimana Allah bisa menciptakan tanpa dia berkata-kata? Nah, itu cara dia Dia menciptakan. bergumam. Jadi Allah Itu cara dia menciptakan. Tuh, ayo. Saya coba. Ayo. Perkataan. Ayo, serang lagi. Oh, sebentar. Ada berapa sebentar, orang? Jeff. Satu.
Maka sebentar, makanya gini loh. Pertanyaan saya sangat sederhana, Bang Jibril. Pagan-pagan Coba. lain diam dulu, pagan-pagan yang lain. Coba Ini, satu-satu, pertanyaan coba saya satu-satu. Ya, satu-satu. Saya tidak lari kemana-mana. Saat Jangan, saya capek, Bang. Anda Jibril berkata perkataan Allah, sifatnya itu sifat Allah atau sifat manusia? Allah itu Jawab dulu. Iya, ini saya menjawab. Allah Ya, itu silakan. bersifat berfirman. Itu sifatnya, dia berfirman. Tapi apakah yang keluar dari Allah, firmannya itu mempunyai sifat kekal seperti Allah? Tidak. Ciptaan itu nggak punya sifat penciptanya. Berarti perkataan Allah itu tidak kekal ya? Dia bisa binasa ya? Bisa hilang dia. Sifatnya tidak. Loh, gimana Jadi contoh, sih? oke, saya analogikan. Ini kan repot. Tunggu sebentar, ini Oke, abang nggak saya paham, lanjut. abang yang ketawa. Coba nih, saya Enggak, kok contohkan saya, ya. Anda ketawa boleh, Saya ketawa jelaskan nggak ya. boleh. Enggak, ikan. Oke, Abang saya ketawanya karena bukan lucu, karena abang nggak paham. Jadi Loh, contoh. justru Jadi saya contoh. ketawain Anda Tunggu nggak sebentar paham. tuh kan. Ya sebentar. Nih contoh Al-Quran. Al-Qurannya itu bukan makhluk. Al-Qurannya itu dibakar. Apakah firman Allah hilang? Enggak. Tidak kan? Karena Iya itu, dong. nah jadi sifatnya itu yang saya bilang sifatnya hilang, sifatnya nggak hilang, sifat Allah berfirman kekal? itu sifatnya tidak hilang, kekal. Tidak hilang. Tapi apakah Al-Qurannya Dia bersih. apakah Al-Qurannya kekal? Ciptaan. Dari kata ciptaan. Apakah? makanya Nah ini saya- makanya makanya apakah ini. Al-Quran Satu-satu dong, temen gue jadi kerubungin brengsek lo semua. Aku datang. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Jibril. Sebenarnya gini, Bang Apakah Jibril. tunggu Sorry. sebentar. Abang sedikit Oh, lagi boleh, udah saya sampai bilang. poinnya nih. Abang udah sampai tadi poinnya. Abang udah paham sifat Allahnya berfirman. Apakah Al-Qur'annya kekal, Bang? Yang tadi bisa dibakar? Nah, oke, baik. Kalau Anda Jawab tidak, gitu. Tidak. Al-Quran dibakar habis. Tuh paham. Begini, makanya gini, pertanyaan saya tadi kamu simak baik-baik. Saat saya bilang perkataan Allah, oke, dia pastinya memiliki sifat. Sorry, ada telepon. Jadi gini, perkataan Allah, ini saya sedang mendukung Anda, bro. Jadi gini, perkataan Allah pastinya dia sifatnya Allah, karena sifat Allah itu kekal, tidak bisa hilang, tidak bisa musnah. Meskipun dalam Quran ditulis nih ya, perkataan Allah ini ditulis nih di Quran. Qurannya dibakar, tapi sifatnya tidak akan hilang. Kekal dia. Maka tadi saya tanya sama Anda, saat Anda mengatakan perkataan Allah, apakah dia juga bersifat Allah, memiliki sifat Allah? Tidak, Anda karena bilang tidak kekal. Sifatnya yang Iya, berarti kan kekal. tidak kekal. Nah, berarti perkataan Sifatnya Allah yang itu tidak kekal. Sifatnya Tidak yang kekal. kekal, Abang. Diputer lagi. Nah, makanya Sebenarnya dia udah tahu loh analogi. Sifat Dia yang udah paham kekal. loh Oke, analogi saya, Bang. Sebentar. Eh. Baik, oke. Ini terakhir nih. Kenapa sifatnya kekal? Sifat Tuhan. Kenapa sifatnya kekal? Sifat Tuhan. Iya itu makanya dia sifatnya Apa Allah itu, kan, itu, betul itu? kan? Nah, Perkataan apa Allah itu itu? bersifat Allah kan? Makanya Anda dari tadi muter. Emang harus mewajibkan kalau Tuhan itu mencipta dengan berfirman itu emang harus mewajibkan. Maaf diwajibkan kayak gitu. Sekarang saya tanya. Enggak. Abang dari tadi Bisakah nanya. Allah- Bukan. bisakah Tunggu, Allah abang udah nanya menciptakan udah 4 Allah kali nih. Bang, abang udah nanya 4 kali nih. Bisa. Tadi Gini. saya lagi Bisakah ngelurusin Allah di mana menciptakan abang tanpa membatasi semua binatang di dunia ini dari mana? Dari Tuhan. Di mana abang pisahkan itu? Binatang itu bukan Tuhan. Oke, coba. Menurutmu ciptaan itu kekal nggak? Julian dulu, Julian. Ini Julian dulu. gimana sih ini? Ah, Kenapa Jul? jangan itu dong, jangan Yes, baperan. yes. Jadi gini ya, Ya. gini. Jibril, saat saya berkata perkataan Allah Ya, itu dia nanya kenapa lagi. sifatnya kekal. Saya nggak nanya, saya lagi jelasin. Ih, gimana sih Anda? Tadi katanya Bedakan nanya. dong. Jadi gini, saat perkataan Allah yang tadi saya bilang sifatnya Allah karena dia kekal, tidak bisa musnah, oke, firmannya kekal. Nah, jangan Anda samakan dengan saat penciptaan. Sama halnya begini, contoh begini ya. Anda kan tadi bilang begini, perkataan Allah ini ditulis, dibakar, dia musnah. Oke? Perkataan Allah menciptakan manusia mati, musnah. Oke, tapi kan sifat Allah itu
sifat Allah itu tidak bisa musnah, betul? Nah, itu kalam nafsi namanya. Saat saya Itu kalam nafsi sebentar, sifat. ya makanya ya, oke, nah Anda ada paham ya. Nah, jadi saat saya bertanya, jangan Jadi dia melebar. nilai kita paham apa enggak? Perkataan Allah, perkataan Allah itu kan memiliki sifat Allah yang kekal. Anda harus setuju itu. Loh, nggak bisa. Enggak bisa. Silakan mau tuh. Enggak, itu kekal yang dikekalkan itu. Jadi surga, neraka itu kekal enggak? Allah Itu itu kekal yang kekal. dikekalkan gitu. Enggak, gimana sih? Perkataan Allah nggak kekal. Sifatnya Allah kekal, perkataannya enggak begitu. Kekal yang dikekalkan. Paham enggak? Karena kalau dalam perkataan Yang membuat kekal itu Allah, bukan perkataan. itu kekal. Perkataan itu bisa kekal karena ada yang mengekalkan, gitu loh. Paham enggak? iya, yang mengekal. Nah, sekarang pertanyaannya memang ya Allah. Iya. Ya Allah, berarti perkataan itu bisa kekal karena memiliki sifat Allah, betul kan? Bukan. Bukan. Perkataan itu bisa kekal karena ada yang mengekalkan. Siapa? Allah. Oke, baik. Kalau Nah, sekarang pertanyaannya, itu di mana Tuhan itu menciptakan harus berfirman? di manakah lo kan tadi yang saya nanya, Anda bilang Allah bisa menciptakan tanpa berfirman. Iya. Bagaimana caranya? Gimana? Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Dengan cara iradah. Kenapa emang? Ya, contohnya dong gimana? Dengan cara iradah. Kun fayakun di sana adalah bentuk kinayah. Bentuk kinayah maksudnya apa? Contohnya apa? santai dulu, santai. Ya, bentuk kinayah adalah bentuk sindiran terhadap manusia. Contoh, jika manusia misal bilang bim salabim abrakadabra, dengan menggunakan gitu dia tanda kutip bisa mengadakan sesuatu gitu kan. Nah, Allah lebih mudah daripada itu. Makanya kun fayakun di sana itu kinayah bentuknya. Jadi Allah Allah juga bisa menciptakan segala sesuatu tanpa harus berfirman. Tanpa harus berfirman. Karena apa? Allah tidak terbatas. Sekarang Contohnya apa? udah dibilang Allah tuh bisa menciptakan segala sesuatu. Apa? Bisa apapun. Sekarang gini. Apa? Sekarang Tuhanmu bisa nggak? Sekarang pertanyaan balik, Tuhanmu bisa nggak menciptakan tanpa berfirman? Ini Tuhan saya menciptakan dengan berfirman. Itu masalahnya, Bro. Nah, kena lo di sini. Berarti bergantung Kena lo di sama sini. firman. Nah, Kena lo di sini. Berarti bergantung sama firman Tuhan lo. sekarang gini. Sekarang lihat Bukan di bilang dalam ini. Kejadian 1 nomor 1 Aduh. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana firman di sini? Loh, ya kamu bacanya ke bawahnya. Mana firman di sini? Bung Anda. Loh, katanya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Di dalam Kejadian 1 nomor 1, mana firman di sini? Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Nah, Mana firmannya di sini? ya dia menciptakan. Iya, mana firmannya di sini? Kata harus Oke, berfirman. baik. Oke. Stop. Baik. Begini, Bang Kirios. Berarti- Mana firman di sini? Iya, nggak apa-apa. Sebentar. Saya nggak bantah. Saya nggak bantah. Cekekan jakunnya. Saya harus berterima kasih pada Bang Kirios bahwa Anda ya. telah memperlihatkan kehebatan Tuhan saya. Berarti Apa kok kehebatan? Sebentar. Stop dulu, sebentar. Katanya harus pakai firman. Iya, kasih saya waktu. Enggak, Anda harus membantah perkataan Anda duluan dong. Boleh kasih saya waktu? Iya, tapi Anda harus membantah perkataan katanya tadi firman menciptakan segala sesuatu harus berfirman. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu harus berfirman. Ya kan? Anda bilang gitu, pakai kata harus loh. Nah, sekarang dalam Kejadian 1 nomor 1 mana firmannya? Oke, baik. Gini, saya akui saya salah. Ternyata Oke, sebentar ya Bang Kirios ya. Oke, baik. Saya mulai ya. Berarti Bang Kirios bisa membuktikan bahwa Tuhan yang saya yakini, Allah yang saya yakini, dia bisa menciptakan tanpa berfirman. Dan ada contohnya baru ditunjuk barusan. Sebentar, host. Sebentar, saya sudah gentle, saya mengakui kesalahan saya dan kekurangan saya. Tapi Anda, oke? Nah, tadi kan Anda berkata bahwa Allahmu bisa menciptakan tanpa berkata-kata. Saya minta contoh tidak punya. Sekarang saat saya berkata Tuhan saya menciptakan dengan berfirman, Anda menunjukkan, hey Julian, kamu salah. Tuhanmu bisa menciptakan tanpa berfirman. Buktinya apa? Dalam Kejadian 1 ayat 1. Terima kasih Bang Kirios. Anda Itu bukan Tuhan, Anda mengajarkan saya. Jadi Sekarang begini, saya bertanya bagaimana? Julian tadi begini. Contohnya apa? Ya, gini, tunggu sebentar ya.
Nggak. Kun fayakun contohnya apa? Inna masalah Isa indillah Apa contohnya? kama sali Adam. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan bumi tanpa berfirman. Nih. Itu buktinya kun fayakun. Kun fayakun kan ya. Ada buktinya apa? Tadi dulu bentar. Ya, Ini silakan. penciptaan. Asik nih. Kan sama-sama belajar. Enak ini. Ya, ini nih ya. Di dalam surah Al Imran ayat 59 saya tunjukin sebentar. Nah, di sini. Di surat Al Imran ayat 59. Taruh kok kameranya susah. Contoh kun fayakun. Inna masal Isa indallah kama sali Adam. Khalaqakum min turab summa qala lahu kun fayakun. Kun fayakun di sini ada. Sekarang saya tanya sama Anda. Sama Anda ya. Sebentar. Dalam penciptaan Adam. Bentar. Nggak apa-apa, santai. Saya mah santai, Pak Kirio. Saya salah bilang salah. Iya katakan iya, Iya. tidak katakan tidak. Iya. Oke? Iya. Dalam Tapi itu contoh kun fayakun bukan? membuktikan. Nah, Itu sekarang contoh kun fayakun dalam bukan? penciptaan Adam. Bentar dulu Julian. Sabar dong. Saya dulu dong. Gantian dong. Tadi kan saya kan udah ngejawab. Tidak. Itu tidak kun fayakun. Loh, terus apa itu? Kun fakana? Berarti Anda berarti Bang Kirios menafikan perkataan Allah kalau Allah membentuk Adam dengan kedua tangannya. Duh. Anda mau bantah Jadi gitu kok. loh? Saat gini, saat ada pernyataan. Julian, tadi kamu bilang, Anda mau Julian, berubah. bentar dulu. Anda tidak Kamu mau biar saya mau apa ya? Saya mau membersihkan framingnya dulu. Jadi gini Julian, Julian diam. Jadi gini, yang pertama, Julian kan bilang bahwa segala sesuatu Tuhan itu menciptakan harus berfirman. Saya bilang di mana? Dia nggak bisa nunjukin. Terus saya bilang ini loh contohnya dalam Kejadian 1 nomor 1 Tuhan itu menciptakan harus berfirman. Tanpa harus berfirman. Nah, jadi saya tuh menunjukkan Kejadian 1 nomor 1 itu bukan menunjukkan Tuhannya dia bagus, enggak, mematahkan argumen dia bahwa Tuhan itu terbatas. Ketika dia ingin melakukan sesuatu hal harus berfirman. Tuhan bersifat mempunyai ketergantungan. Dan seharusnya Tuhan itu terbebas dari sifat yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kun fayakun sudah dijelaskan. Dia ngelok lagi aja Pak, dia coba untuk ngeles lagi. Nah, sekarang apa lagi mau kamu Julian? Gini, oke, baik. Kun fayakun artinya kan dia menciptakan tanpa berfirman, tanpa melakukan apa-apa kan? Dia hanya dengan berkata-kata jadi, betul? Ya betul, dengan kata jadi. Oke, dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi, Anda kan menunjukkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada berfirman, tapi langit itu sudah ada, betul? Gimana caranya itu? Tanpa ada proses apapun, bumi itu sudah ada. Ya gimana caranya? Tanpa berfirman. Gimana caranya? Sekarang, tadi kan kamu sudah menunjukkan tanpa berfirman, betul? Iya, gimana caranya? Satu. Tanpa berfirman tuh gimana caranya? Sekarang saya tanya sama Anda, kan tadi gini, Anda menunjukkan tadi Adam. Nah, dia nanya lagi. saat proses Adam, oke, apakah Allahmu itu tidak dia melakukan sesuatu, yaitu dia melakukan pembentukan itu? Kalau Ini. tanpa berfirman, bro, begini bro, sebentar. Tanpa berfirman, contoh, dia berkedip jadi. Apa sih, Dia nggak melihat ngerti gua. jadi. Oke, tanpa berfirman, dia tanpa berfirman. Tanpa Apa sih, nggak melakukan ngerti? apapun, tanpa melakukan apapun itu jadi. Apa sih? Nggak ngerti. Nah, kok kamu jadi belaga bego sih, gimana sih? Loh, kok belakang bego emang gak ngerti gimana? Maksudnya gimana? Muter. Poinnya apa? Ya poinnya Tuhan itu tanpa melakukan apapun, ya kan? Dia bisa menjadikan sesuatu. Ya udah terus. Dalam ayat yang kamu barusan tampilkan, Allahmu itu menciptakan Adam itu ada prosesnya, bro. Seperti apa? Apa emang dia dilahirkan? Proses seperti apa? Allahmu membentuk Adam dari tanah liat tidak? Di mana ayatnya coba? Loh, jadi kamu menafikan Tunjukin dulu ayatnya. Tunjukin dulu. menafikan bahwa Allah itu menciptakan Mana Adam. ayatnya? tunjukin dulu. Datang. Ya sudah, kalau Allah nggak percaya, udah urusan Anda. Kamu. Ayo kita buka ayatnya. Ya udah. Biar kita Tapi kupas. gini poinnya gini, bagus ya. Jadi gini, Kirios. Tadi kan saya bilang, Ya, Jul. Allah Tuhan saya menciptakan dengan berfirman. Anda menampilkan sebuah ayat. Udah cukup.
cukup ketawanya? Oke, baik, saya lanjut. Ya Jul. Anda menunjukkan kepada saya bahwa ada ayat Tuhan tanpa berfirman dia menciptakan sudah. Iya, Sudah Jul. ada ciptaan itu. Nah, Ayo, Jul. sekarang yang saya minta kepada Anda kan tanpa melakukan apapun Tuhan itu bisa menciptakan. Tapi ayat yang kamu tunjukkan Allah mau menciptakan Adam itu ada prosesnya. Dia melakukan sebuah pembentukan dan lain dan sebagainya. Kalau kamu menafikan hal itu, oke, saya tidak tahu bagaimana kamu belajar dengan keimananmu. Karena gini Itu Jul, ada Jul saya. di surat Shot ayat 75 itu tuh kata tangan di situ tuh merupakan bentuk majas itu. Di surat Shot ayat 75 kan itu kan Ada proses kan? Loh, ada Oke lah, proses. gini, tangan itu majas, kiasan apapun itu, tapi ada proses pembentukan tanah itu, betul? Pembentukan tanah di mana? Iya, Adam dibentuk dari tanah tidak? Iya, dibentuk dari tanah, ya. Iya, ada Ya, terus? proses betul. Iya. Apakah Kun fayakun di sana itu lebih mudah ketika Allah Apakah menginginkan itu kun segala fayakun? sesuatu. Apakah itu kun fayakun? Tanpa berfirman, tanpa ngapa-ngapain jadi gitu. Tetap ada prosesnya, tetap ada prosesnya. Berarti harus ada ada prosesnya kan, tetap kan? Tetap ada prosesnya, Jul. Ya sudah, tetap ada proses. Loh, tapi nggak ada yang bisa menghalangi irodanya Allah, Jul. Ya terus Saya masalahnya nggak di bilang mana? sedang Poinnya mengalahkan. apa? Nggak ngerti saya Ya juga. poinnya kan gini, Anda kan mengatakan bahwa Allahmu itu tanpa berfirman bisa menciptakan sesuatu. Berfirman itu adalah sebuah proses, bro. Berkata-kata atau apapun itu, ada sebuah proses. Intinya, Ya sekarang gini, sains modern itu gini, dalam kejadian satu sebentar. dalam kejadian satu nomor satu. Sabar. Ya kamu yang sabar. Dari tadi kamu ngomong terus gitu. Mending jelas. Kok saya Kamu muter. ngomong terus sih. Iya, Jul, kamu. Gini dong. Anda kan mengatakan gini. Allah itu tidak perlu berfirman, ciptaan jadi. Ya, Perlu terus ngapa-ngapain ciptaan jadi. nah itu terus Di langit dan kejadian bumi satu gimana? ayat satu, Ah. Nah, kejadian 1 ayat 1, Anda kan menunjukkan kepada saya tuh. Mana Tuhanmu berfirman? Saya akuin tidak ada di sana kan? Nah, terus langit dan bumi itu bisa ada gimana caranya? Pakai proses nggak? Tulis dia. Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan. Ada proses nggak? Gimana caranya? Gimana Ada caranya? prosesnya. Saya Ya, nggak gimana tahu tapi caranya? itu tercipta. Ah, Oke, ya saya udah. tidak tahu tapi itu tercipta. Oke ya. Oke ya, udah fair ya. Oke, fair. Saya Hmm. tidak tahu cara kejadian 1 ayat 1 itu bagaimana penciptakannya, tapi saya tahu yang menciptakan itu adalah Allah. Oke? Nah, sekarang kamu kan mengeluarkan sebuah statement bahwa Allah tanpa berbuat apapun ya. Apapun itu berarti suatu kata kerja ya. Kata kerja dari mana? Apapun kata kerja maksudnya gimana? Kun fayakun itu Enggak, apapun itu kata kerja dari mana? Maksudnya apapun kata kerja kata kamu. Kok apapun kata kerja Iya, gimana sih? menciptakan apapun segala ciptaan. Apapun kata kerja itu dari mana maksudnya? Tanpa kata kerja. Tanpa kata kerja gimana maksudnya? Aduh. Oke, gini saya ulang ya. Ulang. Kamu kan memberikan sebuah statement Ah, bahwa Allah itu tanpa berfirman, tanpa melakukan sesuatu. beriroda dengan cara beriroda. Ya, apapun ya, tanpa berfirman, tanpa beriodat, Loh, kok tanpa beriroda? dia bisa menciptakan Dengan cara beriroda. Dengan cara beriroda. Allah tanpa melakukan apapun, tindakan apapun, dia bisa menciptakan, betul? Itu kamu punya bilang? Tetap ada proses terus. Tetap ada proses, makanya itu yang saya kejar. Berarti Allah dalam menciptakan segala sesuatu tetap harus ada prosesnya. Iya, terus apanya gitu? Maksudnya Nah, itu sekarang saat saya apa mengatakan, pertanyaannya? Tuhan Nah. saya menciptakan dengan cara berfirman yang saya tahu. Ternyata Salah kan? Itu kan kejadian. Salah kan? Iya, ternyata kan bisa dong, lebih hebat. Ternyata salah kan? Salah kan? Nggak apa-apa. Mungkin Tetap ada proses nggak di langit dan bumi? Tetap ada. Bentar, tetap ada. Diam dulu, Jeff. menciptakan itu Tetap ada proses nggak? Tetap ada proses kan? Firman itu- Tetap ada proses. Berarti dalam Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam kejadian 1 nomor 1 pun ada proses, nggak langsung tiba-tiba Betul. ada. Gitu. Tapi kan gini, Bro Kirios. Itu namanya bagian dari irodah namanya gitu. Gini, Bro. Tapi tadi statement Anda, Bro Kirios, Anda mengatakan bahwa Allah saya
bisa menciptakan sesuatu tanpa proses. Ada irodah namanya. Aduh, nggak ngerti juga Jangan ya. ada tarik balik. Makanya saya bilang, Enggak tarik balik. Justru saya menjelaskan. Loh, Ini, Bro. kamu salah, nggak kayak gitu. Makanya gini, kan tadi saya udah Ah. bilang, Ah. di mana Tuhan menciptakan tanpa berfirman, berarti tanpa berkata-kata. Berkata-kata itu Ada irodah. Makanya kun fayakun di sana dalam surah Yasin itu berbentuk kinayah namanya dalam bab mantik, dalam bab Anda balaghah disebut balik. dengan kinayah. Enggak, tarik balik. Tadi saya jelaskan kayak gitu enggak? Anda jangan tarik Saya balik. jelaskan masalah bab mengenai kinayah enggak? Ah. Dalam bentuk sindiran enggak? Anda mengatakan bahwa Allah saya Jul, bisa menciptakan Jul. tanpa proses. Jul, dengar. Tadi saya menjelaskan bentuk kinayah enggak? Saya mute. Anda tidak bilang kinayah. Tadi kita tidak ada Loh. kinayah, tidak ada iroda. Ada enggak Bang Anda Jip cuma tadi saya mengatakan bilang bentuk kun fayakun. kinayah? Iya. Betul, Nah. Anda mengatakan tadi kun fayakun. Ada yang kun, ada yang dengan proses. Enggak, tapi gini, Enggak. itu kan dari tadi nih kita Loh, hampir ini sejam gimana nih sih? di atas ini ngebahas soal firman, konsep firman Belum ada sejam, jangan bohong. Jangan bohong. Saya pakai timer. Saya Ini 30 menit saya udah mau stop. rekaman gue 46 menit. Enggak. Dimulai Ini dari saya. ini rekaman Dimulai gue dari 46 saya. menit udah. Sebentar. Iya, udah. Dimulai dari Nggak, saya, tunggu dulu, tidak udah ada satu jam. dibahas soal firman dari keislaman sampai jelas segitunya. Nah, sekarang soal kefirmanan Abang, saya mau konfirmasi. Ya nanya, saya nggak nanya nih, mau konfirmasi. Saya mau konfirmasi dulu sebentar. Aduh. Udah jangan panik dong, sebentar juga dong. ini. Kok langsung panik sih begitu ditanya? Ini Jadi gini, coba Enggak, ini enggak tunggu, siap, ya. jangan gini dulu nih. Dia mengklaim mengumumkan firman yang kekal atau logos yang menurutnya segala sesuatu adalah satu dalam arti tertentu. Hal-hal yang berlawanan memang diperlukan dalam kehidupan. Namun keduanya disatukan dalam suatu sistem pertukaran yang seimbang. Dunia itu sendiri terdiri dari pertukaran elemen seperti hukum yang dilambangkan. Ini pemahaman logos kamu bukan? Aduh, ya saya nggak tahu itu logos apa itu ya. Kamu cari dari Google, kamu artikan sendiri. Saya tidak Bukan bisa- ini, base saya udah translate. gini, Ya, kan tadi udah Base bahas, saya, kan sebentar. kami udah Dasar menjelaskan saya soal Alkitab. konsep firman kami. Gini, bro. Konsep Saya jawab firman kami ini kan logos. Sekarang saya tanya nih Bang Jeff, Dasar sama Bang Martin saya Chris, sama Alkitab. Bang Julian. Saya tanya, konsep logos kalian seperti ini nggak? Gini ya, bro. Konsep dasar saya adalah Alkitab. Oke. Tadi saat iya, yang saya sedang tanya bukan berdiskusi, Alkitab, yang saya tanya sebentar, pemahaman Anda kamu jangan soal larikan dulu. firman. Anda ini melarikan ke hal Kamu lain. yang melarikan Sekarang dari saya sini, mau saya nggak lari fokus dari satu. sini. Ini Sekarang pemahaman gini, firman kamu bukan. Temanmu ini Kyrios udah kena sama saya, tapi kamu jangan larikan dulu. Pernah dari mana nih? Maka sekarang gini, Anda kan tadi membuat statement. Enggak, ini jangan lari dulu. Saya Ini firman, sebentar. ini konsep logos kamu bukan. Oke, ya udah saya turun dah, nggak apa-apa. Jangan nangis. Sini Enggak. sama awak. Sini sama awak. Sini. Oh, sayang Jul. Ganteng, sayang. Enggak. Sudah hampir kena sama saya. Ini Bang Moto mainnya kasar nih, jangan gitu Bang Moto. Aduh, Nah, jadi gini, nyotok jadi Julian. gini. Ini logos, Kyrios. pemahaman logos Sebentar, ini Jibril, pemahaman firman Jibril bisa kamu sabar bukan. nggak, Jibril, bisa sebentar? Udah dari tadi saya masih sabar. Saya masih dengan Kyrios, oke? Sebentar. Wah. Sebentar, saya kasih timer. Penasaran deh. Gini. Saya kasih timer 10 menit sama Bang Kyrios. Setelah itu saya selesai, oke? Kok Baik jadi itu kamu selesai yang atau ngatur? tidak. Jangan ngatur. Lu kok jadi ngatur Enggak deh? apa-apa. Saya kan cuma bilang Abang timer. ganteng jadi ngatur. Enggak, santai Jangan dong. ngatur, Ya, jangan 10 menit ngatur, ya. jangan Bang ngatur. Kyrios 10 menit aja. Jangan ngatur. Karena kasihan ada yang Jangan lain. ngatur, jangan Enggak, ngatur. gini. Jangan Enggak, ngatur. Kasihan ada yang ini lain. pemahaman Logos dulu. Kasihan ada yang lain. pemahaman logo. Kita udah Jadi gini, Bang menjelaskan. Kyrios, Kita udah menjelaskan Sebentar, bagaimana Allah berfirman dan penciptaannya. hargain dong Sekarang teman saya mau kamu. konfirmasi ke kamu. Sebentar, Kamu logos kamu bener hargain nggak dulu kayak gini? teman Kamu. Gini loh, Bang. Bang Moto boleh Bang? Teman kamu. Oh, silakan Bang Jibril. Masya Allah. Jadi gini, Kyrios. Gimana? Gini. Gimana nih logos? Logos Saat kamu Anda kayak kan gini tadi nggak? memberikan sebuah statement. Gini. Bang Kyrios, Julian. Anda kan tadi memberikan Kok sebuah lari-lari statement dia? bahwa Dia Allah- lari-lari. Ya, Saya tidak lari. tunggu, dia lari-lari. Ini Ini masih logos dalam bahasan Abang. yang sebelumnya. Kan kita udah bahas soal Anda yang logos lari Islam. ke dalam hal Soal baru. logos ini Abang Yang gimana? membawa hal baru Anda Jibril atau saya? Ini soal logos. Apakah Anda soal logos ini yang membawa baru? hal baru atau saya? Bang, Saya logos sedang ini dari tadi nggak yang membahas dibahas? Saya sedang membahas masalah kun fayakun ini tadi. Iya, itu soal firman kan? Iya, boleh saya lanjut nggak sedikit sama si Kyrios? Iya, itu soal firman. Ini nggak kemana-mana Boleh Bang. Ini saya soal lanjut firman nggak juga. sama Kyrios? Boleh saya lanjut dengan Kyrios? Bang Moto, yang Iya, dibahas Boleh dari saya tadi ini lanjut bukan? dengan Kyrios? Logos dong, iya. Jelas sama. Ini kita nggak kemana-mana. Ya oke, saya lanjut ya, Bang Ah, Kyrios. ini lanjut. Jadi gini,
Bang Anda Julian. tadi kan menyatakan Bang Julian, aduh, bahwa Allah aduh, ini nanti kalau ditekan lagi ngambek lagi nih Bang Julian. Loh, enggak, satu-satu nanti kita ke logos, bro. Iya, ini kita kan ngomongin soal firman, abangku. Saya nggak suka, bro, karena gini, bro. Saat satu belum selesai. Udah selesai itu, abang cuma menolak memahami. Nah, sekarang abang, Ya udah, saya mau oke, kasih oke. tahu abang, coba firman, gini. pemahaman firman abang Berarti seperti ini Allah nggak? itu menciptakan tetap butuh proses. Loh, kok ya? berarti Iroda sih? dan sebagainya. Iya, Oke, iya. selesai. Ada prosesnya, Sekarang selesai kan? Saya ikutin Anda, oke. Oke, Gimana, udah Bro? selesai. Sekarang saya nanya, konsep firman di abang kan seperti ini. Dia mengklaim Ya udah, saya mengumumkan baca, firman saya yang baca dulu. kekal. Dia mengklaim firman yang apa ini? Yang kekal. Tuh, dia mengklaim mengumumkan firman yang kekal, logos, yang menurutnya segala sesuatu adalah satu. Dalam arti tertentu, hal-hal yang berlawanan memang diperlukan dalam kehidupan, namun keduanya disatukan dalam suatu sistem pertukaran yang seimbang. Dunia itu sendiri terdiri dari pertukaran elemen seperti hukum yang dilambangkan. Nah, ini maksudnya apa ini kamu bawa ini? Apakah pemahaman firman abang yang kekal itu seperti ini? Oke, baik. Jadi gini, firman ya, dalam dasar Alkitab saya ya. Jadi kata firman ini, itu kan tadi kita sudah bicara di awal Bang Jibril. Firman itu adalah perkataan Allah. Kalau pemahaman Anda, perkataan Allah itu tidak kekal. Ya, jangan Anda tarik balik. Dalam keimanan saya, perkataan Allah itu kekal selama-lamanya. Jadi ini dong, firman yang kekal kan? Iya, oke. Perhatikan baik-baik ya. Anda memasukkan penciptaan dengan perkataan Allah. Anda menyamakan ciptaan dengan perkataan Allahmu. Saya tidak. Ciptaan Allah. Memang dalam menciptakan Allah itu menggunakan perkataan. Tapi bukan karena Allah menciptakan dengan perkataan, perkataannya itu menjadi tidak kekal. Dalam iman saya, saat Tuhan berfirman, jadilah bumi, katakan seperti itu ya. Jadilah bumi. Jadi bumi ini. Bumi ini tidak kekal, tapi perkataannya tetap kekal. Tapi di dalam imanmu, saat Allah berfirman, kun fayakun, jadilah bumi. Bumi musnah, perkataan Allahmu ikut musnah. Oh enggak, sifatnya Tidak enggak. kekal. Sifatnya enggak, ciptaannya iya, itu makanya Tapi perkataannya kan abang mau memfirmankan yang Makanya kekal. Berarti Anda pemahaman tidak- makanya jangan berarti tarik. pemahaman Saya abang nggak suka diskusi begini. berarti pemahaman firman abang sama seperti ini kan? Oke. Bukan sama seperti saya tanya kan? ulang. Iya, saya tanya ulang kepada Anda. Saya kasih Anda kesempatan. Bang Oto dengar nggak dia Perkataan bilang Allah. pemahaman dia ini ya, bukan yang tadi kita jelasin ya. Nah, sementara pemahaman ini, Bang Julian, Framing lagi nih. kan abang udah jawab iya, pemahaman abang seperti ini, bukan pemahaman firman seperti saya. Baik, Nah, pemahaman sekarang gini. firman ini bang, saya ambil dari Heraklitus 5 abad sebelum Masehi. Ini Nah, pemahaman iya, kaum ini pagan. Nggak apa-apa. Nah. Anda kalau mau menutup, oke, Anda kan mau. Jadi Anda kan memang menjebak pemahaman saya. kita berbeda. Mau memframing Itu yang saya. Nggak apa-apa. Itu Nggak kok apa-apa, bukan gini, framing? gini. Kok framing? Nggak apa-apa Loh, gini, bro. kok framing? Tenang, Jibril, tenang. Saya ikuti Yuk. cara main Anda. Berarti gini ya, iman Anda mengatakan bahwa Cara mainnya Bang Jibril pakai data, lu mainnya pakai asumsi ngaco. Nggak apa-apa, sebentar. Oh nggak apa-apa, ya udah. Saat Allah Anda berkata menciptakan bumi musnah, perkataannya pun musnah, tidak kekal. Sifatnya enggak. Oh, tidak. Perkataan Allah kekal atau tidak? Sifatnya kekal. Perkataan Sifatnya kekal. Perkataan Allah kekal atau tidak? Sifatnya kekal. Tapi bumi Makanya itu kan saya bilang ciptaan saya- itu nggak makanya kekal. gini. Itu udah dijelasin Gini, sama Bang Jibril. Moto dari tadi. Yang mengekalkan itu Gini, Allah, Jibril. sama seperti neraka tadi. Bang Moto udah jelasin lagi. Yang mengkekalkannya itu Allah. Gini, Jibril. Anda kan tadi memaksa saya membaca sepotong kalimat. Setelah saya membacakan dan setelah saya menjelaskan dengan dasar Alkitab saya, Anda mundur selangkah, kemudian Anda bilang, "Oh, ini datanya dari ini." Iya, itu Berarti pemahaman kalian memang pantas Sifat berbeda dengan Anda. pemahaman Nggak kami. apa-apa, nggak apa-apa, bro. Ini 900 orang di sini melihat sifat Anda. Sifat Anda yang sangat menjijikan. Loh, Anda kok bawa keluarga kamu sih? Oke. Sebentar dong. Santai dong, Jibril. Kan sesuai namamu, Jibril. Nah, Enggak, jadi gini, kamu
kamu mau mendifferentiate, membedakan pemahaman kami tentang firman atau 4 menit logos, lagi ya. sementara Oke, kamu jadi nggak gini. paham. Begitu saya Gini. tunjukkan pemahaman kamu itu pagan, bukan pemahaman Gini. Abrahamik. Gini bro, gini ya. Pagan makan Dasar Abrahamik. Alkitab saya. Sebentar. Itu pagan. Dasar Alkitab Itu saya, pagar. firman Tuhan itu kekal. Oke. Dia selama-lamanya. Nah, dia tidak bisa musnah. Karena kamu kan berkata tadi, karena Allah menciptakan bumi, perkataannya pun jadi tidak kekal. Dan saya, saat Tuhan berfirman Perkataannya jadi menciptakan tidak bumi, kekal, bumi- ciptaannya tidak kekal. Kamu jangan framing oke. dong. Saya nggak bilang kayak gitu. Sekarang perkataan Allah itu ciptaan atau bukan? Ciptaannya nggak kekal. Yang mengekalkan itu Allah. Perkataan Kekal itu Allah sifat itu Allah. Jawab ciptaan atau bukan dalam imanmu? Oh, yang lafzi iya. Iya, lafsi iya. Harus dilapaskan gitu. Jangan lari-lari dong. Berarti perkataan Allah itu ciptaan betul? Kalam itu ada dua, ada lafsi, ada nafsi. Itu tadi Iya. saya udah jelaskan Iya. loh, yang Al-Quran contoh dibakar dan yang sifatnya tidak. Saya udah menjelaskan loh Ada itu. dua. Berarti ada dua kan, nafsi dan lafzi. Oke, berarti Ah. ada yang kekal dan tidak kekal, betul? Nah, makanya saya balikin Oke. ke kamu. Yang tidak Makanya saya kekal, balikin ke sebentar, kamu. makanya Pemahaman Anda- firman Anda kamu gini, kan pemahaman kekal. Anda itu sangat susah ini jadinya gini. Sekarang saya Ya tanya memang sama berat, Anda. Bang. Memang berat. Saat Allah berkata-kata, Memang berat. Sudah? Gimana? Sudah? Gimana? Sudah ya, oke. Saat Allah berkata berfirman, ciptakan bumi. Bumi ini tidak kekal, betul? Betul. Perkataan Allahmu kekal atau tidak? Kekal. Yang lafsi Jadi enggak. perkataan Kalau Allahmu itu yang bumi kekal. enggak. Oke, berarti perkataanmu Allahmu kekal, betul? Ini saya udah narasikan loh, Bang. Saya udah ceritain berarti lagi loh. Perkataan Allahmu kan kekal. Sama Julian muter mulu kayak Oten lagunya. Pusing saya. kamu mengatakan Muter. perkataan Allahmu kekal. Ya kan? Kayak Oten Yang lagunya. tadi saya bacakan sama pahamnya, Bro. Kekal. Yang mana sifatnya? juga kamu. Sifatnya iya. Loh, pagan juga. Berarti kamu pagan. Iya, sama. Sifat loh, yang Heraklitus sama, bilang, pagan. enggak. Yang Heraklitus Logos Tuhan, bilang, perkataan yang kayak Heraklitus gini. bilang Logos tadi Tuhan, kalau kamu perkataan baca, Tuhan kekal gak, Allah? yang Heraklitus baca Logos tadi, Allahmu kekal yang kamu gak? baca tadi, itu sistem pertukaran yang seimbang. Mulai Firmannya mute, itu mulai menjadi mute. darah, menjadi Aduh, daging, menjadi itu. susah Itu ini. konsepnya Heraklitus. Sekarang Firman gini, tadi kan menjadi kamu memaksa daging, saya. Firman Gini, menjadi kamu daging, memaksa saya. firman menjadi darah, firman Kamu menjadi kan api. memaksa saya Itu pemahaman membacakan Heraklitus. Beda. Gini. Sebentar bro. Tadi kan kamu memaksa saya membaca hal itu, oke? Dan saya sudah bilang, bacaan yang saya baca tadi bukan dasar saya Alkitab. Tapi sepemahaman sama kamu. Nah, sekarang begini. Nah, Pemahaman yang sama, sebentar, makanya boleh saya jelaskan. Ini sisa 3 menit nih, sisa 1 menit sudah malah. Oke, sisa 1 menit, 1 menit aja nih terakhir sudah habis setelah ini. Mau Di kemana? sana kan Mau tertulis kemana? bahwa firman itu kekal. Mau kemana? Firman itu kekal, betul? Nah, sekarang perkataan Allahmu kekal gak? Pastinya enggak. Udah dikasih tahu dari kali-kali, Bang. Jadi perkataan Allahmu nggak kekal kan? Lafsinya Bisa enggak. musnah kan? Lafsinya enggak. Oke, Nafsinya enggak. Nafsinya? Nasib Enggak. nafsinya? Nafsinya, aduh, susah emang nih. Sifatnya itu. Nih. Gini. Kan ada lafzi, ada nafzi. Yang kekal yang mana? Nafzi atau lafzi? Bang, ini gue capek banget, Bang. Udah 3 kali ini. Sekali Jawab. lagi gue kirim Jawab. payung cantik nih, Bang. Udah deh. Jangan gitulah, Bro. Sekarang gini, Anda kan bersembunyi di balik nafsi dan lafzi yang saya tidak paham. Sekarang saya tanya nih. Itu salah Anda, jangan salahin orang, weh. Kenapa jadi gue yang salah, lo yang nggak paham? Jangan salahin. Kamu lagi diskusi gimana? Enggak gini loh, gini. Enggak, Gini, tadi biar sebelum Bang Moto Anda ngasih bisa tahu berdiskusi soal dengan baik gak? sebelum Ini karena membahas tentang keimanan Anda. Bang Julian, sebelum Bang Moto menjelaskan yang menyebut Nggak usah kata mute, nggak usah lafsi, mute. Udah. saya menggunakan kata yang Ya udah. rendah, Saya yang rasa- bilang saya oke rasa cukup sifatnya enggak, makhluknya Ini aja, itu saya- bisa saya dibakar, rasa cukup, hilang, Bro apakah Jibril. sifatnya hilang? Saya udah menjelaskan dengan Ini, Bro, bahasa yang rendah saya rasa loh. cukup, ya kan? Anda kan tidak Saya- mau menjawab saya punya pertanyaan. Lah, Jadi saya memang jujur akui. udah dari tadi gue jawabin pertanyaan lo, capek banget. Saya akuin, saya tidak paham dengan lafzi dan nafzi. Yang saya Ya udah belajar lagi. ya, yang saya tanya cuma gini. Perkataan Allahmu yang kekal itu yang nafzi atau lafzi? Sifatnya yang kekal, Bang. Lafsi itu kalam yang bisa didengar, yang dibaca. Sorry.
sorry. Tadi hilang sinyal. Maaf. Jadi gini, saya kan tidak paham nafsi sama lafsi. Saya cuma paham kekal dan tidak kekal. Pertanyaan saya sangat sederhana. Perkataan Allahmu yang kekal itu yang nafsi atau lafsi? Mau tuh jelasin ya bang? Capek banget, sakit kepala. Sudah. Jadi kalam nafsi itu tidak pernah berubah dan selalu ada dan merupakan bagian dari kekekalan Allah gitu. Oke, yang berarti- nafsi gitu. Oke, berarti gini ya, Bang Kirios. Berarti kalam Allah yang nafsi. Berarti apa ya, nafsi itu Betul nggak? berhubungan dengan apa sih? Sifat yang Bang Jibril bilang. Nah, Kalam, berarti gini bro. Aduh. Berarti kalam Allah, perkataan Allah yang nafsi itu kekal, betul? iya. Iya. Nafsi Paham. Sebentar. bagian dari Sebentar. sifat. Sebentar. Iya, betul. Nih, saya ulang ya, dengar dengan baik ya. Lihat nih. Kalam perkataan Allah yang nafsi itu kekal sifatnya. Nafsi. Nafsi. Karena dia bagian dari Nah. Allah kan mutakaliman, Dia bagian dari mutakalim. Allah. Betul. Pertanyaannya saya simpel. Tadi yang si Jibril suruh saya baca, kekal nggak itu firmannya? Kekal. Yang mana? Bukan Berarti sifatnya. berarti- Logos berarti Heraklitus nggak ada kalam bilang Allah- sifat. Berarti kalam Allahmu juga kekal. Pagan juga kamu. Heraklitus menjelaskan nggak ada sifat ketuhanannya. Nggak, udah gini bro. Saya Gimana Julian? Gimana Jul? Makasih ya. Coba kita tunjukin. Nggak Coba kita perlu, tunjukin. Udah. Di mana? Ya, Di mana? takut. Di mana ada sifatnya? Takut. Di mana ada Saya, sifatnya? saya Takut. Di mana ada sifatnya? Takut. Jangan kabur. udah cukup. Masa Di mana ada dikasih sifatnya? dikasih Roh Kudus masa nggak bisa bertahan sih? Ini Kirios, ini loh. Ini Iya. Kirios. Iya. Kita kan Dia mau nyamain kita sama Heraklitus. Gini Kirios, kita kan mau diskusi yang baik, ya kan. Nah ini kan juga butuh waktu. Nah saya juga pastinya punya pekerjaan. Oke, saya terkabur. Mungkin nanti dalam kesempatan kita bisa bicara lagi. Jadi kalau memang diskusi ini memang nggak ketemu, oke. Tapi paling tidak gini. Dari sudut pandang Anda sudah menampilkan, Anda sudah memberitakan ada nafsi, ada lafsi. Dan ini sebuah ilmu pengetahuan yang baru buat saya. Dan dari sudut saya juga sudah menjelaskan. Dan saya rasa sudah cukup. Kalau mau dipaksakan lebih lanjut, hanya ada gontok-gontokan dan hina-hinaan, itu menurut saya nggak bagus juga. Ya, Dan tapi saya jangan sudah menyimpulkan bahwa itu suatu Saya padan. sudah- Nggak boleh menyimpulkan. Jangan bilang, menyimpulkan. Sebentar. Saya ini cuma yang berkata begini. jangan menyimpulkan. Tadi Anda kan suruh saya menjelaskan dengan dasar saya. Dalam keimanan saya, sesuai dasar Alkitab, firman itu kekal. Oke. Dalam imanmu juga ada nafsi juga yang kekal. Sifat Allahnya yang kekal abangku. Firman yang lafsinya tidak. Kalau ada Kan udah dijelasin. Kalau Sementara yang saya tunjukin sifatnya Heraklitus itu nggak ada sifat ketuhanannya. apakah sifat itu akan ada kalau nggak ada kalamnya? Hah? Oh, dia akan selalu bersifat. Sifat gimana sih bang? Sifat gimana? Gue coba bang jelasin sifat. Nih. Ini kita ngerendahin diri lagi nih, bang. Gini, Bang Julian. Saya mau nanya nih, manis dalam gula. Bro. Nih, manis dalam gula berbentuk nggak? Aduh, ini udah overdosis nih, saya punya waktu udah 4 menit. Bukannya itu manis itu sifat. Gini, perkataan saya kan tadi kamu Nggak bisa simak dilihat. Yang lo pernyataan lihat saya gula, baik-baik. bukan manis. Saya tadi bertanya, perkataan Allah, kalam Allah, oke. Kan kamu bilang sifatnya kekal yang nafsi, sifatnya kekal, betul? Tapi itu kalam. Kalamnya kekal, sifatnya kekal. Betul atau salah? Yang kekal kalamnya kan, kalam Allah yang nafsi itu kekal. Sifat berfirmannya ya, sifat berfirmannya Iya, ya. sifat berfirman. Firman itu kan perkataan betul. Ya sudah bro, apalagi kekal. Nah, baru paham. Firman Baru itu paham nih. Ini baru paham. bukannya perkataan, firman itu Gini. ini kalam itu kata. Kalau perkataan itu kalimah namanya. Oke, baik. Kata Allah itu kekal kan? Kekal yang dikekalkan. Iya, kekal. Intinya kekal. Meskipun kekal. Iya, nafsi. Kan dia kekal. Iya ya nafsi kan, Betul. ya nafsi kan, Ya udah. ya nafsi. Kata, Ya udah. Iya, kata itu logos gak?
kata logos. Firman. Logos itu perkataan, Firman. kalimah jatuhnya, bukannya kalam, kalimah jatuhnya. Bro, Kalimah. bro, dalam gini. Saya kan juga nggak gitu paham bahasa asli. Tapi ada logos, ada rema, ada grafe. Oke. Ganti grape tahu saya. Ya, kamu udah tahu lah ya. Sekarang kita Tahu. nggak usah kayak anak-anak, bro. Kita nggak usah. Nah, oke. Ini kan kata itu firman, logos itu juga sama satu. Nih, contoh ya, saya kasih tahu kenapa bentar. Nanti Bukan gini, saya gini. saya- Enggak, saya kasih tunjuk datanya gini. Saya ada datanya makanya. Ya udah, ini ada datanya karena kenapa? Kalau logos itu bukan kalam, tapi itu berbentuk jamak jadi kalimah, sebuah perkataan. Di sini dikatakan apa? Yohanes 1 nomor 1 ini tentang logos nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan ilah dan firman itu adalah ilah. Kan gitu. Di sini dalam teks Yunani yang menggunakan kata logos. Logos, ya. Jika kita merujuk pada Arabik, jadi oten versi Arabik. Di sini katakan apa? Fil badai kana kalimah, tuh menggunakan kata kalimah, bukan kalam. Jadi bukan kata tapi perkataan. Kalimah itu produk kalam. Paham nggak? Ya oke. Kalimah itu produk kalam. Berarti kan kalam itu tetap dasar dari apa? Kalam itu dasar dari kalimah. Betul kan? Sumber. Betul nggak? Kalam Bukan dasar dong, sumber dari. Oke, kalam itu sumbernya kalimah itu dari kalam. Oke, dasarnya. Betul ya. Nah, sekarang kalam ini kekal, betul? Nafsi. Nah, kata Ada yang nafsinya. Iya, nafsi, iya kalam nafsi ini, ya kan? Kekal kan? Berarti kata Allah ini kekal. Apa bedanya dengan yang tadi kamu kasih lihat? Itu juga kekal, bro, firman itu. Yang mana? Yang mana? Yang tadi kamu bacakan itu, yang Oke, saya tunjukin apa lagi. tadi? Coba tunjukin Bang Ji. Lah, Digedein ya udah, Bang jadi Ji. gitu aja ya, bro ya. Saya rasa cukup ya, bro ya. Loh, Saya rasa cukup ya, bro. Tunggu. Nah, ini room kalian. Enggak. Nggak apa-apa, Nih, udah. Nggak apa-apa. Ini Kalian di bilang mana? saya kabur. Di mana? Bye-bye. Di mana sifatnya? Di mana sifat ketuhanan yang kekal? Makanya bro, itu kan berarti kan kamu memakai data orang pagan, oke? Oke, Anda Ini yang nanti memakai data pagan untuk menjebak saya. Anda suruh saya baca nggak ini? Akimoto Wah, masuk. ini nggak tahu sejarah nih kayaknya. Ngelek. Lanjut Bang Jibril. Iya, dia Nggak, nggak paham gini bro, sejarahnya. bro Jibril. Nggak, gini bro Jibril. Anda suruh saya baca kan tadi? Saya bacakan? Enggak, saya suruh bacakan dan mengkonfirmasi apakah Nggak, sebentar, itu sebentar. pemahaman Ya, Anda suruh soal saya baca. firman Bentar, kamu. bentar. Enggak, Oke. Sekarang gini. Saat saya sudah membaca, apakah saya mengatakan bacaan yang saya baca itu adalah dasar saya? Enggak, kamu bilang dasar kamu tetap Bible, tapi pemahaman kamu betul Enggak, yang ini. Ya sudah. Dasar saya tetap Iya, tapi pemahaman kamu benar yang ini. Ya, Kamu bilang. tidak salah. Emang kenapa? Nah, ya Lah, udah iya, memang itu firman pemahaman itu dari Heraklitus, sementara pemahaman kami, Baik. saya dan Bang Moto itu pemahamannya ya Samawi, bukan dari Heraklitus. Itu yang saya mau garis bawahi. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Yang juga. saya mau garis bawahi juga. Iya. Makanya, tapi yang saya ingin garis bawahi, firman Allahmu juga ada yang kekal, betul nggak? Sifatnya, bukan firmannya. Lah, Kalam udah itu dijelasin kalam itu berkali-kali. kata. Enggak gini, kalam itu kata atau sifat? Astagfirullah. Kalam itu menghasilkan yang namanya apa tadi Bang Moto? Sakit pala gue ngadepin yang kayak gini di. Oh, itu kalimah. Kalimah. Nah, susah banget. Kalam itu menghasilkan kalimah. Kalimah itu tadi diputar lagi. Sekarang gini, Bang Jul, mau Kalam nanya deh. itu kata atau Tuhan kata? itu Tuhan kamu tuh pernah membisu nggak? Mengenai firman nih. Tuhan bisu, gimana cara Tuhan bisu, bro? Pernah nggak? Ya gimana cara Tuhan bisu? Gimana sih? Iya bisu, udah diem aja gitu. Ngambek apa gimana bisu ya pokoknya diem gitu. Bisu pernah nggak? Membisu bukan Ya bisu. diem. Kalau diem belum tentu bisu, bro. Kalau Membisu pernah nggak? Bisu ya bisu. Iya Anda pernah nggak bisa membisu nggak? membedakan bisu dan diam.
Oke deh, membisu pernah nggak? Ya saya nggak tahu. Anda gini aja. Anda kan mau mungkin tricky atau apa? Anda jelaskan aja. Anda mau bawa apa? Nanti mungkin bisa Anda bukakan gitu. Iya. Ada seperti Jibril suruh orang baca, oke, udah dibacain, dia mundur tuh. Oh ini datanya Heraklitus. Iya, karena Kemudian untuk baca. menunjuk Itu kan untuk cara iya menjijikan. untuk menunjukkan Itu kan kita cara perbedaan yang menjijikan. perbedaan pemahaman soal Caramu kalimah dan itu firman itu memang berbeda. Baik. Tapi caranya menjijikan. Lah, kenapa menjijikan? Tidak seperti Kyrios. Kyrios Enggak, dengan kalau jelas langsung kalau buka memang Kejadian pemahaman sampai kamu satu, berbeda dengan datanya Alkitab. Heraklitus, Ya Julian, kan? Enggak, kalau enggak. pemahaman kamu Kyrios memang berbeda lebih dengan bagus daripada Heraklitus, mestinya kamu akui enggak, itu bukan pemahaman saya. Gini. Menjijikan Anda karena kamu caranya mengakui kan Heraklitus itu menjijikan, pemahaman kamu. ya kan? Loh, memang saya kan tidak berganti kata-kata. Gini, Iya, Bang, sudah. Akal. Bang Julian, gini, Ya Bang Julian. sudah. Sekarang gini ya. Iya kan? Dalam Yesaya Caranya 42. itu menjijikan. Nih, coba. apa? Dalam Yesaya 42 nomor 14 ya. Dikatakan apa? Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, aku mau mengah-mengah dan megap-megap, gitu kan? Ada diksi yang menarik. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, yang tadi lagi. Nah, sekarang kalau dalam Kejadian 1 nomor 3, berfirmanlah ilah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Katanya dia membisu dari sejak dahulu kala. Kalau di Kejadian 1 nomor Oke, 3 itu baik. dia tuh berfirman. Silakan. Jadi gini bro, saya sederhana aja gini bro ya. Kalau saya tidak tahu, saya bilang saya tidak tahu. Dalam Yesaya ayat 42 itu nanti akan saya pelajari lagi. Oke. Apakah itu maknanya kiasan? Oke. Karena dalam Alkitab dan baik pun dalam imanmu ada kata yang secara kiasan dan ada yang literal. Nanti saya akan pelajaran lagi Yesaya 42 itu. Mungkin nanti lain kesempatan saya bisa menjelaskan. Oke. Karena pastinya begini. Tadi saya sudah berkata-kata bahwa yang saya yakini Tuhan itu dalam menciptakan dia pastinya berfirman. Berarti saat Tuhan itu berfirman dia tidak bisu dan dia tidak diam. Kemudian kamu menunjukkan sebuah ayat Yesaya itu, oh sejak dahulu dia bisu. Itu harus ditelaah dulu dia sedang membahas dalam konteks apa. Dan cuma saya satu hal yakin, dalam Alkitab saya, ya selama ini tidak ada yang bertentangan. Nah, meskipun tadi kamu sebentar. Iya, siap bos. Ya, Siap terima salah, siap salah. Jadi gini, kamu menunjukkan tadi kan ada ayatnya dia membisu. Oke, itu kita harus lihat konteks. Nanti saya akan pelajari itu apa. Setuju? Iya, setuju. Oke. Ya udah cukup ya. Saya rasa thank you buat waktunya ya. Udah 20 menit nih. Saya ada timer nih 24 menit nih. Udah lewat 14 menit. Saya juga ada kerjaan. Oke. Oke, cium tangan dulu dong kalau mau keluar. Cium tangan. Ngapain cium tangan? Saya kan bukan muslim, nggak salim, ya kan? Tapi saya cuma bisa bilang selamat malam. Boleh kak? Selamat Cium tangan dulu. Boleh. Selamat malam ya. Oke. Cium tangan dulu dong. Iya. Dadah. Bu anak. Ya oke bang. Dadah. Yikes. Pipi gue dicium sampai basah banget sama tuh anak. Selamat malamnya lucu. Lo kasih ongkos gak, Bang? Ada kayak gitu masih cukup. Tapi kan boleh saya ngucapin selamat malam. Iya. Basah banget di pipi, nggak tahu nyemen dari belakang. Kita lagi nggak siap. Assalamualaikum, Bang Ardiansyah. Assalamualaikum semua abang-abang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Fadli. Waalaikumsalam. Bang Dama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardi, Bang Dama. Ya, lanjut. Luar biasa, Masya Allah. Ya dikit menambah dulu ya. Sebelum Daman, maaf Man. Jadi saya ada meeting jam 8 di SCBD, jadi saya mesti jalan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah nafdi dan lafdi tadi. Ya, sebelum Bang Daman, aku juga izin dulu karena aku juga mau ada Google Meet sebentar gitu kan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Aku izin turun dulu sebentar, nanti insya Allah naik lagi. Dinaikkan ya, jangan lupa ya. Maremoto izin bukan bermaksud apa ya. Siap, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya sebelum Bang Moto ya silakan. Bocah ngambek. Ya, Bang Martin, silakan Bang Martin. Yang paling simpel memahami lafzi dan nafdi itu gini. Ketentuan Allah itu akan berlaku selamanya. Itu yang dimaksudkan qadim. Artinya kalam lafzi itu, kalam nafdi itu, misalnya contoh qul huwallahu ahad. Tentang esensinya apa filosofinya? Allah itu satu. Yang dinamakan dengan kalam lafzi itu apa? Tinta untuk menuliskan qul huwallahu ahad. Lembarannya dan sampulnya Al-Quran itu namanya kalam lafzi. Bisa nggak Bang Daman itu untuk dibakar? Ya bisa lah. Artinya bukan disuruh bakar ya ini. Maksudnya bisa nggak untuk dihilangkan? Bisa. Tapi kemudian ketentuan Allah tentang Tuhan itu satu, bisa nggak untuk dihilangkan daripada benak manusia? Nggak bisa. Itu yang dinamakan kalamullahul qadim. Segala ketentuan daripada Allah itu qadim, walaupun itu lafdinya bisa dihilangkan, tapi ketentuan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, Allah tidak berketerbutuhan sama seperti makhluk, itu akan selamanya ada, sekalipun Al-Qur'annya sudah tidak ada. Itu yang dinamakan kalamul qadim. Nah, sekarang kalau kita melihat daripada kitabnya mereka, andaikan tanpa Bible, mereka bakal kenal Yesus dari mana? Nggak ada tuh. Yang dapat mengenal Yesus, yang Dari tahu. ChatGPT. Nggak, ChatGPT aja nggak tahu kalau dia nggak punya. Yesus. Dari mana dia kenal Pilatus? Dari mana dia kenal salib? Dari mana dia tahu paku? Dari mana dia tahu ada anak manusia ditombak dan Yudas dan semuanya? Nggak ada pemberitahuan. Tapi kalau kalamullah itul qadim, andaikan Al-Quran tidak ada, ya, artinya Al-Quran sudah tidak ada, apakah manusia dapat mengetahui bahwa Tuhan itu tidak bisa berupa apapun? Dapat. Setelah manusia melakukan experience dan melihat apa yang ada di muka bumi ini tidak patut untuk dituhankan, maka dari situlah kebenaran terhadap firman Allah bahwa Tuhan itu tidak serupa apapun itu ada, sekalipun Al-Quran tidak menuliskan, sekalipun Al-Quran itu tidak ada gitu. Nah, untuk menunjukkan apa? Kenapa dikatakan kalamullah itul qadim? Karena hukum dan muhakamnya itu selalu berlaku. Sekalipun lafdinya, tintanya, tulisannya, apapun yang daripada Al-Quran itu sudah tidak ada lagi, dimusnahkan, tapi hukum Allah tetap berlaku gitu. Seperti ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Jin dan manusia hakikatnya menyembah Allah. Sekarang kita tiadakan semua kitab, jangan ada Al-Quran. Jangan ada Bible, jangan ada Veda, jangan ada Zenavesta, jangan ada Sanskerta dan semuanya. Semua kitab-kitab jangan ada. Sekarang manusia gimana? Itu Kristen mau menyembah Yesus gimana? Enggak tahu. Kagak tahu tuh ada anak manusia jadi Tuhan, kagak tahu tuh. Kagak tahu dari mana dia. Kagak kenal dia sama Yesus. Oke, Veda. Bagaimana mereka akan tahu Brahmana, Siwa, Krishna dan semuanya? Terhadap dirinya daripada segala yang ada di muka bumi ini, daripada tidak ada kepada ada hingga tidak ada lagi, maka manusia akan mencari sang maha ada yang tidak berawal. Maka saat itu siapa sang maha ada yang tidak berawal itu? Akhirnya mereka memutuskan, paling tidak manusia tidak tahu nama Tuhannya, tapi paling kurang itu manusia tahu segala sifat daripada Tuhan. Begitu dia melihat manusia yang ada di muka bumi ini, nggak mungkin ini manusia bisa aku sembah. Melihat matahari, tidak mungkin ini aku bisa sembah. Ketika melihat gunung, tidak mungkin ini aku bisa sembah. Ketika melihat burung, tidak mungkin ini aku sembah. Maka di situ manusia akan berpaham bahwa Tuhan itu tidak mungkin yang seperti yang aku pandang. Karena apapun yang aku pandang, kama dalilul adami. Artinya apa? Selalunya memiliki dalil tiada, selalunya memiliki dalil kelemahan. Maka segala sesuatu yang berdalil kelemahan tidak patut aku tuhankan. Maka manusia tidak akan menyembah Yesus, tidak akan menyembah Brahmana, Siwa, dan Krishna, tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan seperti dijabarkan oleh paganisme. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka mau sembah ini tidak layak. Berarti manusia tanpa Al-Quran pun, dia bisa menobatkan Tuhan pada derajat tertinggi tanpa melemahkannya. Lalu apa yang menghancurkan manusia di tahun 2025? Yaitu tulisan-tulisan yang datang dari masa dahulu, yang tulisan itu menobatkan Tuhan yang maha kuasanya menjadi maha lemah. Sekarang, seperti yang kita bilang tadi, Al-Quran dibakar, manusia akan kembali mengenal Tuhan.
Tapi kalau Veda dibakar, apa kejadian yang akan terjadi? Brahmana, Siwa, Krishna, Garuda dan segalanya tak akan dikenal. Apa yang terjadi kalau seandainya Bible tidak ada? Yesus kagak ada yang tahu Yesus siapa. Nggak terdengar pun, kagak ada yang tahu bahwa Tuhan jadi manusia, kagak ada yang tahu itu. Nah, gitulah penjelasan kalam nafdi dan lafdi.